Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Raffi Muhaimin. Pada kesempatan ini kita akan belajar bareng-bareng tentang instruksi kendali bit. Nah, ada 3 yang akan kita belajar bareng-bareng, yaitu yang pertama latching relay, diffu diffd, dan IL dan ILC. Nah, latching relay itu apa sih? Latching relay itu sebuah rangkaian relay yang akan mempertahankan nilai output. Jadi ketika input sudah diaktifkan, lalu ketika dinonaktifkan, nah maka latching ini akan mempertahankan nilai output meskipun nilai inputnya itu udah dinonaktifkan gitu. Nah, untuk diffu diffd ini yaitu different up dan differential down. Differential up ini akan mengaktifkan output saat input 0 menjadi 1. Jadi sebuah proses gitu teman-teman. Jadi dari 0 ke 1. Dan kalau differential down itu mengaktifkan output dari proses input 1 menjadi 0. Nah, selanjutnya IL dan ILC, yaitu interlock dan interlock clear. Nah, ini suatu diagram blok untuk mengelok sistem di dalam sebuah fungsi yang sudah diatur. Nah, lanjut ke diagram blok yang nantinya kita akan memperdalam dari semua yang sudah dijelaskan. Yang di sini kita lihat ada diagram blok yang sudah dirangkai oleh saya. Yang pertama di sini kita akan belajar tentang diffu diffd yang nantinya dihubungkan dengan rangkaian output 102.01 dan 102.02. Ini digunakan untuk memperjelas ya teman-teman, untuk gimana sih proses diffu dan diffd gitu. Nah, kita langsung ke simulasinya. Nah, ketika W0.00 diaktifin, jadi kan prosesnya 0 ke 1. Nah, maka 102.01 akan aktif karena diffu 101.00 ini dirangkai di rung 1 ya, yang nantinya akan mengaktifkan 102.01. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengubah W0.00 menjadi 0 yang nantinya memproses diffd, yaitu dari 1 ke 0. Nah, akan mengaktifkan 102.02. Ini dikarenakan diffd dirangkai di rung 2 nah ini untuk 101.01 yang akan mengaktifkan 102.02. Nah, di sini diberikan rangkaian latching relay untuk mempertahankan nilai output yang sebenarnya diffu diffd ini dia akan menyalakan hanya sekejap karena dia hanya mengaktifkan ketika proses itu terjadi gitu. Nah, perlu adanya latching untuk mempertahankan output yang kita tahu sebentar saja gitu untuk on-nya. Nah, lalu kita tambahkan W0.01 ini untuk mereset. Nah, untuk selanjutnya yang belum IL dan ILC. Nah, ini belum dibuat. Nah, selanjutnya kita akan buat bareng-bareng ya teman-teman. Nah, kita nonaktifin simulasinya. Selanjutnya kita akan membuat rung dulu ya teman-teman, rung baru di atas rung 0 ini. Nah, kita pilih rung. Nah, di sini kita akan membuat relay untuk memulai. Nah, nantinya akan dihubungkan dengan
IL atau interlock. IL ini digunakan untuk memberikan set awal ya untuk interlocknya. Nah, nanti kita tutup dengan interlock clear di paling akhir itu. Nah, kita masukkan ILC. Nanti langsung dihubungkan ke nilai inputnya. Nah, lanjut kita akan mensimulasikan untuk memahami dari simulasinya. Oh ya teman-teman, untuk ini kita tambahkan untuk resetnya, yang nantinya akan memperlihatkan reset sistemnya untuk mereset interlocknya. Nah, kita simulasikan ya teman-teman. Nah, kita aktifkan dulu W0.03. Nah, kita coba simulasikan juga W0.00. Nah, kita buktikan nantinya ketika di reset outputnya itu bakalan mati nggak sih? Nah, dia bakalan mati karena outputnya secara paksa akan di nonaktifkan karena interlocknya itu off gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memperdalam 3 instruksi kendali bit ini dengan sebuah kasus real yang ada di sebuah industri. Nah, di sini kita akan membuat tentang sebuah sistem di industri water filling factory ya. Nah, di sini bisa dilihat sistem diagram bloknya. Nah, di sini terdapat di rung 0 yaitu untuk memulai sistemnya, dilengkapi dengan latching untuk keamanan yang mempertahankan nilai output 100.00 yaitu untuk memulai sistem. Nah, sistem ini akan nonaktif ketika stop diaktifkan, yang berarti akan menonaktifkan interlock gitu teman-teman. Nah, ketika nanti mulai 0.00, nah dia akan melatching itu 100.00. Nah, baru bisa off ketika 0.02 diaktifkan. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan diff up ya teman-teman, different up di sensor 6 ini. Sensor 6. Nah, ini untuk counter packagingnya. Nah, ini untuk implementasi dari instruksi bit, 3 instruksi bit tadi ya teman-teman. Nah, itu untuk instruksi ketiga tadi udah digunakan di sistem kendali ini. Nah, di sini terakhir ini interlock clearnya untuk men-set akhir dari interlocknya. Nah, selanjutnya kita akan ke interface-nya. Nah, interface-nya seperti ini ya untuk sistem industri water filling factory. Nah, ketika sistem nanti mulai, sederhananya nanti tank 1 akan mengisi ke tank 3 sampai batas S1 itu aktif itu. Nanti tank 2 akan mengisi mixing, terus nanti panas, terus pendingin. Ketika sudah ke tank 4, lalu S3 itu aktif. Nah, nanti conveyor aktif, nanti mengisi ketika S4 itu aktif. Nah, nanti S5 aktif capping, nah S6 nanti untuk packaging. Nah, seperti itu untuk sederhananya ya. Nah, kita akan memperdalam pemahamannya dengan simulasi
sebagai berikut ya teman-teman. Nah, untuk simulasi ini kita menggunakan simulation start PLC PT Integrate Simulation, karena kita akan menghubungkan CX Programmer dengan CX Designer ya teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, di sini nantinya akan muncul test tools ya. Nah, test tool ini tag name yang sudah kita samakan di CX Programmer dan CX Designer terhubung enggak gitu. Nah, ini tag name yang sudah terhubungnya gitu. Ada banyak ya teman-teman. Nah, langsung kita simulasikan untuk kedua dari aplikasinya ya, kedua aplikasi CX Programmer dan CX Designer. Nah, di sini ketika sistem dimulai, nah dia akan on-kan ini switch yang ada di start nih. Nah, pompa A sama tank 1 akan aktif untuk mengisi tank 3 sampai batas S1 gitu. Nah, ketika S1 nanti aktif, nah 1 aktif, value-nya aktif, yaitu batas bawah ya teman-teman. Nanti tank 1 itu off, tank 2 dan pompa B bakalan aktif gitu untuk mengisi gantian gitu untuk bahan berikutnya sampai S2 itu aktif gitu. Nah, ketika S2 aktif yaitu batas atas aktif, nanti selama 5 detik pendinginan, lalu pemanasan ya teman-teman, pemanasan sampai sensor suhu yang sudah ditentukan gitu. Nah, ketika sensor suhu itu value-nya sama, nanti ya aktif ya sensor suhunya. Nah, ketika sensor suhu aktif, nanti pemanasan akan off dan pendinginan akan aktif selama 5 detik gitu. Nanti langsung ke tank 4, yaitu valve A akan aktif untuk mengalirkan ke tank 4 ya teman-teman. Nah, kita geser dulu ya teman-teman. Oke. Nah, ini nah selanjutnya di tank 4 ini kan ada S3 ya. S3 ini batas bawah ya teman-teman. Nah, ketika S3 ini aktif, maka conveyor akan aktif gitu. Nah, nanti ditandai dengan conveyor berwarna hijau ya teman-teman. Nah, conveyor 3 sensor 3 aktif. Nah, nanti itu aktif ya teman-teman. Sampai ini akan menghantarkan botol ke letak S4. S4 ini untuk mengisi botolnya. Nah, ketika S4 aktif, nah dia conveyor akan mandek gitu. Nah, selama 5 detik untuk pengisian gitu. Nah, lalu nyala lagi gitu. Nah, nanti ke sensor 5. Sensor 5 ini digunakan untuk capping gitu. Capping itu untuk mengasih penutup gitu. Nah, S5 ini aktif. Nanti conveyor akan mati, capping hidup. Nah, lalu conveyor akan jalan lagi selama 5 detik. Setelah 5 detik gitu. Nah, nanti proses ini akan mengulang-ulang sampai counter S6 itu sampai 5 ya teman-teman. Nah, ini sampai 5, nanti packagingnya akan aktif gitu. Arm robotnya akan aktif gitu. Nah, di sini nggak kelihatan ya teman-teman, karena kurang digeser gitu. Ya, pokoknya seperti ini. Nih, saya cepetin. Nah, dia akan aktif ya. Di sini dilihat di rung paling bawah itu aktif ya teman-teman. Nah, selama beberapa 5 detik gitu, nanti akan off lagi gitu. Nah, seperti itu teman-teman.
Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman dari saya, seperti itu. Oh iya teman-teman, lupa memberi ngasih tahu. Nah, ketika set stop itu aktif, nah semua output itu akan nonaktif gitu. Nah, tadi kan valve B aktif ya. Nah, itu akan nonaktif semua output lah. Nah, tapi untuk input itu nggak ngaruh gitu, karena dia bakal yang mempengaruhi kan kita gitu, inputnya itu. Nah, tapi dia kalau output itu interlock akan mempengaruhi banget gitu. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.